wawancara doorstop dengan Bupati Aceh Utara mengenai penanganan harga barang dan tanggap bencana. Berikut Alabana Maulana melaporkan dari Pendopo Bupati Aceh Utara. Ya, pendengar, berikut sesaat lagi kita akan mengikuti konversi pers atau doorstop yang dilakukan awak media kepada Bapak Bupati Aceh Utara langsung di Pendopo Bupati Aceh Utara yang merupakan menjadi posko bantuan bencana alam banjir yang di Kabupaten Aceh Utara. Dan sesaat lagi kita akan doorstop dengan Bupati Ismail Ajalil atau Ayahwa. Soal kenaikan harga barang di sejumlah wilayah Aceh Utara, selain naik harganya juga langka. Apa tindakan kita dan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan? Ya, yang pertama sekali sebelum sudah kita memasukkan bencana ini, kita sudah membuat surat edaran kepada seluruh pedagang untuk jangan dinaikkan harga barangnya harus stabil. Jangan menjajah masyarakat. Masyarakat ini lagi musibah, jadi jangan naikkan harga barang. Ini kita sudah menyurati dan sudah membuat surat edaran ke seluruh pedagang yang ada di Aceh Utara. Tapi saat ini pedagang masih juga menaikkan harga barang. Maka pada hari ini kita buat rapat, kita serahkan kepada Bapak Kapolres. Bagaimana caranya? Pak Bupati, bisa jelaskan bagaimana kondisi terkini pasca banjir di Aceh Utara? Ya, kondisi sekarang ini mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa bencana di Aceh Utara ini lebih daripada tsunami. Karena kenapa saya bilang lebih daripada tsunami? Mungkin tsunami kenanya hanya pesisir dan hanya sementara. Tapi sampai hari ini sudah 9 hari. Kenanya bencana ini 27 kecamatan. Cuma 2 kecamatan yang tidak kena habis. Tapi sampai hari ini kondisinya mayat-mayat belum habis ditemukan. Di Langkahan masih ada mayat. Terus Pak Bupati, ini kan Aceh Utara terparah. Kenapa pejabat negara tidak hadir ke sini? Itulah yang ini saya tidak tahu. Mungkin pemerintah pusat entah belum tahu. Padahal Pak Bupati sudah sampaikan di medsos itu, minta bantuan Bapak Presiden lagi. Ya, maka pada hari ini kita sudah membuat surat. Nanti sudah bersama-sama kita lihat surat. Nah, mana suratnya? Kita sudah membuat surat pada hari ini. Surat apa ini, Pak? Ya, tolong dipoto dulu. Nanti kita bacakan. Udah, Pak. Udah. Oke. Ya. Surat pernyataan. Ya. Dengar. Pertanyaan ketidakmampuan penanganan darurat bencana kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta sehubungan dengan surat kami tentang pernyataan tanggap darurat nomor 400.7.23.2/1789 terkait penanganan bencana alam banjir Kabupaten Aceh Utara yang terjadi sejak tanggal 26 November 2025 dapat kami laporkan sebagai berikut. Pertama, bencana alam banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Daya rusaknya melebihi bencana alam gempa dan tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2024. Di mana kerusakan hanya terjadi daerah pesisir, sedangkan bencana alam banjir yang terjadi pada tanggal 26 November 2025, daya rusaknya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara, baik pesisir maupun perdalaman yang terdiri dari 27 kecamatan dari 852 kampung atau desa. Yang dua, sampai hari ini, ke-8 bencana alam banjir telah merenggut 121 nyawa manusia dan korban hilang 118 jiwa serta mengakibatkan rusaknya infrastruktur publik, hilangnya tempat tinggal masyarakat di beberapa kampung dan sebagian besar lainnya mengalami rusak berat. Yang ketiga, saat ini dapat kami laporkan kondisi Kabupaten Aceh Utara. Bencana
alam banjir, masih banyak kampung-kampung atau desa yang terisolir dan tidak dapat dijangkau oleh transportasi darat disebabkan masih tingginya genangan air, menumpuknya material kayu, tebalnya lumpur serta pohon dan tiang listrik yang rubuh ke badan jalan. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami menyatakan ketidakmampuan upaya penanganan darurat bencana dan mohon kepada Bapa Presiden agar kiranya membantu penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara. Demikian pernyataan ketidakmampuan ini sampaikan, dan atas bantuan Bapa Presiden Republik Indonesia kami ucapan terima kasih. Tertanda Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil. Tembusan yang pertama, Ketua DPR RI di Jakarta, Ketua DPD Republik Indonesia di Jakarta, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta, Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta, Ketua PMPB BNPB di Jakarta, Gubernur Aceh di Banda Aceh, Ketua DPR Aceh di Banda Aceh, Ketua DPRK di Lok Sukun. Demikian. Baik, hingga tanggal 3 Desember 2025, daerah yang masih terisolir di mana aja nih? Di 9 kecamatan. 9 kecamatan. Ya. Nah, kondisinya bagaimana di lapangan? Kondisinya masih belum bisa kita tebus. Kami dapat kabar itu masih banyak tumpukan kayu-kayu ilegal lagi gitu. Tingkat tindakan Bupati gimana nih? Ini kita sudah berusaha, alat-alat berat sudah kita kirimkan. Kita kirimkan terobos sedikit demi sedikit supaya bisa masuk ke dalam. Ini banyak masyarakat juga yang mengeluh belum adanya bantuan. Apa yang kita sampaikan ini Pak Bupati? Sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, kita keterbatasannya anggaran. BTT kita kecil sehingga yang ada kita beras. Sehingga kemarin bantuan-bantuan dari perusahaan-perusahaan hanya sedikit. Mungkin ada catatan hanya 1 truk. Seperti BPD hanya baru 1 LHR sembako yang diberikan. Okey Pak Bupati, kita lihat di tengah masyarakat apa yang mulai emosional masyarakat. Apakah ada potensi anarkis, kekerasan ataupun penjarahan ini Pak? Enggak. Kita lihat di Taming sama Bunda Meriah sudah mengarah itu Pak. Itulah. Bagaimana Makanya antisipasi di lapangan nih Pak? Makanya yang pertama kita selalu menghimbau kepada masyarakat untuk bersabar. Akan tetapi kalau masyarakat ini tidak lagi bersabar, bagaimana ini perutnya kosong. Maka ini kita usahakan sama-sama. Maka saya terus terang kepada seluruh masyarakat apa yang ada kemampuan kita di daerah. Yang pertama kita beras, yang kedua PTT kita, kemudian kemarin saya panggil semua pegawai yang ada di Aceh Utara. Saya potong, saya minta, bukan hanya potong, saya minta dulu keikhlasan dari semua pegawai. Saya ambil DPP 1 bulan untuk beli Indomie, beli telur, beli minyak dan beli air aqua, mineral. Ini yang bisa kesanggupan kita. Maka kita transfer ke semua posko-posko yang ada di kecamatan. Kita buat posko di kecamatan masing-masing. Jadi masyarakat kita melalui gesi kampung, silakan kepada posko di kecamatan masing-masing. 27 kecamatan ini sudah kita transferkan beras, Indomie dan air mineral di posko di kecamatan masing-masing. Intinya Pak Bupati, kita pastikan hari ini bahwa di 9 kecamatan yang terisolir sudah mendapatkan bantuan bagi korban banjir ini. Sebagian. Yang bisa masuk sudah, yang belum masuk berarti belum mendapatkan. Bantuannya ada di posko kecamatan masing-masing. Kemarin ada bantuan diantar pakai heli ini Pak. Hari ini rencana. Oh hari ini nggak jadi. Hari ini, menurut informasi hari ini. Pak Bupati, bagaimana sekarang pindah Pak Kapolres ya? Aceh Utara mengenai penanganan harga barang dan tangga bencana.
Saat lagi juga Anda dapat mengikuti wawancara doorstop dengan Kapolres Losmawe mengenai penanganan harga barang dan tangga bencana. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dalam RRI Tanggap Bencana 2025.